Ruatan rambut anak gimbal Dieng adalah upacara cukur rambut pada anak-anak berambut gimbal. Konon, anak-anak ini merupakan keturunan Kiai Kolodete atau titipan Nyai Roro Kidul. Anak-anak gimbal ini akan mengajukan permintaan yang harus dikabulkan orang tuanya saat akan cukur rambut. Permintaannya pun cukup unik. Ada yang minta terasi, ikan asin 2 buah, sepeda, bahkan ada juga yang minta dicukur Pak Jokowi. Wah, ada-ada saja ya permintaan anak-anak gimbal Dieng ini. Lantas, bagaimana sejarah ruatan anak gimbal Dieng? Stay tune terus di YouTube Travel Fancy Indonesia ya. Ritual ruatan anak gimbal Dieng dulunya diadakan tanggal 1 Suro menurut kalender Jawa ini bertujuan untuk membersihkan atau membebaskan anak-anak berambut gimbal dari kesialan, kesedihan, atau malapetaka. Masyarakat juga percaya bahwa rambut gimbal hanya boleh dipotong bila anak yang bersangkutan sudah memintanya dan harus dilakukan melalui ritual ruat atau ruatan yang dipimpin oleh tetua adat setempat. Uniknya, ruatan ini hanya dapat dilakukan setelah orang tua memenuhi permintaan apapun yang diajukan oleh sang anak. Konon, jika pemotongan rambut gimbal tidak dilakukan melalui ritual sakral, rambut gimbal akan kembali tumbuh dan si anak cenderung sakit-sakitan. Tradisi ruatan rambut gimbal menarik perhatian masyarakat umum, terlebih orang-orang dari luar daerah Dieng. Seiring berjalannya waktu, tradisi ritual yang unik ini digelar sebagai pertunjukan budaya. Kemudian hari ruatan rambut gimbal yang dilakukan secara massal menjadi bagian penting dari Festival Budaya Dieng atau Dieng Culture Festival yang digelar setiap tahun. Tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan tradisi ruatan rambut gimbal sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia dari Jawa Tengah dengan domain adat istiadat masyarakat, situs, dan perayaan-perayaan. Ruatan rambut gimbal menjadi acara yang sangat penting bagi masyarakat Dieng. Di acara ini tidak hanya rambut gimbal yang dipotong, tapi bersamaan dengan dipotongnya rambut gimbal tersebut, masyarakat Dieng pun memanjatkan doa dan mengharap kesejahteraan bagi mereka. Kini, pemotongan rambut gimbal dapat dilakukan kapanpun, tidak terkait dengan perhitungan atau penanggalan tertentu. Pemotongan dilakukan setelah si anak berkeinginan memotong rambut gimbal mereka. Biasanya, acara pemotongan rambut gimbal dilakukan pada bulan Juni, Juli, sampai Agustus, bertepatan dengan masa libur sekolah. Ruatan pemotongan rambut gimbal yang dilakukan sendiri tidak terlalu ribet. Orang tua hanya perlu mengadakan sebuah acara pengajian, memenuhi permintaan dari sang anak, dan menyediakan beberapa sesaji, terutama tumpeng. Sementara, jika dilakukan secara massal, acara ruatan akan melalui proses yang panjang. Rangkaian dimulai beberapa hari sebelum dilakukan ruatan. Para tetua adat akan melakukan ziarah ke tempat-tempat yang dianggap suci dan mengambil air dari 7 sumber mata air yang ada di dataran tinggi Dieng. Tempat-tempat yang disiarahi berjumlah 21, termasuk 7 sumber mata air. Proses ini dapat dilakukan dalam 1 hari atau beberapa hari. Ziarah ini bertujuan meminta izin agar acara yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, sekaligus berdoa agar acara ruatan dapat membawa keberkahan bagi si anak, keluarga, maupun seluruh masyarakat dataran tinggi Dieng. Pada hari pelaksanaan, rangkaian dimulai pada pagi hari. Anak-anak berambut gimbal yang akan diruat berkumpul di rumah tetua adat. Di setiap desa yang ada di dataran tinggi Dieng, terdapat seorang tetua adat. Tetua adat yang memimpin acara ruatan massal tergantung dari tempat pelaksanaan ruatan massal tersebut. Selain anak-anak rambut gimbal, di sini juga berkumpul wanita pengiring yang membawa berbagai makanan persembahan atau biasa disebut dengan nama domas, kelompok-kelompok kesenian, serta para tetua adat. Rombongan ini kemudian akan berkeliling kampung. Setelah berkeliling kampung, arak-arakan akan menuju kompleks Candi Arjuna. Tempat pertama yang didatangi adalah Sendang Sedayu. Di sumber mata air ini, anak-anak berambut gimbal akan melalui ritual pensucian atau dikenal dengan nama penjamasan. Setelah itu ke Dharmasala untuk merapikan pakaian mereka. Acara lalu dilanjutkan ke salah satu candi yang ada di kompleks Candi Arjuna. Di candi ini dilakukan pemotongan rambut gimbal. Diadakannya ruatan massal selain menjadi tujuan wisata, juga lebih untuk memudahkan orang tua anak-anak berambut gimbal. Sebelum rambut mereka dipotong, anak-anak berambut gimbal ini akan meminta sesuatu yang harus dituruti.
permintaan ini dapat berwujud benda atau yang lain. Pada suatu ketika, ada seorang anak berambut gimbal yang ingin rambutnya dipotong oleh seorang pejabat. Adanya ruatan massal yang diadakan oleh pihak pemerintah daerah dapat meringankan beban orang tua dari permintaan semacam itu. Selain itu, permintaan yang sering diajukan pun terdengar aneh. Misalnya, ada seorang anak berambut gimbal yang meminta 2 buah ikan asin. Masyarakat Dieng percaya bahwa permintaan tersebut bukanlah permintaan si anak, tapi permintaan makhluk lain yang menjaga si anak berambut gimbal. Rambut gimbal yang telah dipotong kemudian akan dilarung di sumber air yang ada di Dieng. Tempat yang biasanya dijadikan tempat pelarungan adalah Telaga Warna, Telaga Balai Kambang, atau Sungai Serayu. Setelah melalui proses ini, rambut gimbal pada anak tersebut tidak akan tumbuh kembali. Keren banget ya ritual rambut gimbal ini Sobat Fancy. Jangan lupa subscribe channel YouTube Travel Fancy Indonesia biar kamu update terus. See ya!